gimana sih Nadine? Biasanya dia lewat jam segini sendirian. Itu Nadine. Tunggu. Aduh, Amara, gue gak bakal lepasin lo. Pokoknya lo harus ikut gue. Apa sih? Ada apa? Udah deh, lo gak usah banyak tanya. Sekarang lo harus ikut gue. Karena Tante Tara itu di rumah sakit celaka gara-gara lo. Jadi ini masalah Butara. Udah yuk. Aduh. Sini. Tuh, lo lihat sendiri kan. Tante Tara kayak gini gara-gara perbuatan lo. Reno pasti benci banget dan marah banget sama lo. Gara-gara nyokapnya diginiin sama lo. Ternyata keadaan Butara sampai separah ini. Apakah Reno udah tahu ya kalau aku ini siluman ular yang menggigit mamanya sampai kayak gini? Reno, aku sama sekali gak ingin kamu membenci aku. Udah, kenapa lo diem aja? Sekarang sembuhin Tante Tara. Iya, aku akan melakukannya. Jadi, ini wujud Nadine sebagai siluman ular. Ini kesempatan aku buat merekam. Buat aku tunjukin ke Reno. Apa yang lo lakuin sih? Awas ya, kalau lo sampai bikin Tante Tara makin celaka. Ini agar racun yang ada dalam tubuh Butara keluar dari dalam tubuhnya. Hentikan, gak usah kamu rekam. Kenapa? Lo takut kalau ada bukti? Sayang, semuanya udah ada di sini. Ih, tuh kan, lo merusak handphone gue lagi. Maaf, lain kali kamu jangan coba-coba merekam tanpa seizin aku. Reno. Nadine, kamu di sini? Iya, aku mendengar Bu Tara sakit, makanya aku mau jenguk dan aku datang ke sini. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Apa benar? Kamu ini adalah siluman ular yang udah gigit mama aku? Dan sekarang kamu datang ke sini karena kamu merasa bersalah. Aku gak mau Reno sedih karena kehilangan mamanya. Sebab aku tahu gimana sedihnya kehilangan orang tua. Nadine, kenapa kamu gak jawab? Apa semua ini benar? Gak, itu gak benar. Aku manusia biasa. Aku gak tahu tentang siluman ular. Udahlah, kalau lo bukan siluman ular, ngapain lo kesini? Aku cuma ingin menjenguk Bu Tara. Kalau aja handphone ini gak rusak, aku bisa membongkar semua kebohongannya di depan Reno. Nadine, kamu gak bohong kan? Kalau kamu masih menyangka aku bohong, ya udah, aku pamit. Aku datang ke sini cuma mau jenguk mama ke kamu. Permisi. Reno. Tante. Mama.
Iya, Ma. Aku harus menghias kamar pengantin untuk suamiku. Seperti pesan Mbak Hanom. Sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Bawalah suamimu pulang. Pakaian itu, dia adalah suami kamu. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan orang lain. Bu, Cika lapar, Bu. Kok kamar ibu dihias? Nggak kayak biasanya. Aduh Cika, siapa yang nyuruh kamu masuk kamar ibu tanpa izin? Udah pakai ngetok pintu lagi. Udah sana keluar. Tapi Cika lapar, Bu. Emang gak bisa makan sendiri apa? Udah sana keluar. Gendis, apa kamu nggak bisa lembut sama anakmu? Kayak gini nih kalau anak dimanja terus. Bisa cuma nangis terus. Kenapa kamu hias kamarmu kayak gini ya? Kayak kamar pengantin. Pernikahanmu kan sudah batal. Repot nih kalau ibu sampai curiga dan nanya macam-macam. Aku bakal sulit banget ngejelasinnya. Udah sekarang ibu urus Cika aja. Gak usah urus-urusan aku lagi. Udah keluar. Sudah. Nangis yang kencang. Bisa ya cuma nangis makin gede bukan makin pintar. Emang gak pusing apa dengerin kamu nangis mulu? Gimana sih? Cika takut, Nek. Udah biarin aja Bu, biar Cika tuh tau rasa. Masa ibu juga gak bisa ngurusin Cika sih? Aku tuh udah kerja cari uang buat makan. Masa mesti diribetin ngurusin Cika juga sih? Iya, maafin ibu. Mungkin ibu sudah merepotkan kamu. Alah, ibu ngomong kayak gini supaya aku ibu akan sama ibu. Udah ya, pokoknya mulai sekarang gak ada yang boleh masuk kamar aku tanpa seizin aku. Ngerti? Sudah, jangan nangis. Ada nenek. Cika jangan takut ya. Cika lapar, Nek. Yuk kita makan dulu. Cika, cuma ada nasi kemarin. Gak apa-apa ya. Cika makan pakai garam. Gak mau, Nek. Ya nggak ada lagi, cuma ini aja. Ya sayang ya. Besok nenek masakin masakan yang enak buat Cika. Cika suka masakan apa? Ayam, telur, atau tahu? Masak dulu nih sama garam. Ini ambilin ini. Ya? Yuk, nanti masuk angin. Ya, suap sayang. Mudah-mudahan Allah mengasih rezeki buat kita makan ya Cika. Sebel deh kalau tiap hari harus ngurusin si ibu sama si Cika kayak gini. Kapan tenangnya coba hidup aku? Kok gini sih? Lampunya? Kok lampu kedap-kedip sendiri sih? Bau apa ini? Kayak bau melati. Ciri-ciri kedatangan suami kamu. Kamu akan mencium bau wangi bunga melati. Segera sambut. Jangan sampai dia menunggu. Apa suami jinku sudah datang ya?
Apakah dia masih belum bisa diam? Dia masih berusaha untuk keluar dari kurungan. Mas Ihsan benar-benar sudah dipengaruhi Kisan Jaya, sang manusia harimau. Keluarkan aku. Keluarkan aku dari sini. Sia-sia saja kamu berontak. Kurungan itu tidak akan bisa kamu bobol, karena sudah aku mantrai. Lebih baik sekarang kamu berusaha untuk mengingat masa lalu kamu, agar kamu tidak menyesal nantinya. Aku tidak peduli dengan masa laluku. Keluarkan aku dari sini dan aku akan membunuhmu. Mas Ihsan, aku tidak menyangka pertemuan kita akan menjadi seperti ini. Kamu menganggapku sebagai musuh. Aku nggak boleh menunjukkan kesedihanku di depan Mas Ihsan. Aku harus tegar. Aku akan bantu mengembalikan ingatanmu. Bersiaplah. Nyai tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Apalagi yang harus aku lakukan untuk mengembalikan ingatan Mas Ihsan? Gendis. Gendis. Bangun. Badanku kok sakit-sakit kayak gini ya? Gendis, sholat subuh. Ayo Gendis, bangun, ntar lagi pagi. Aduh, aku nggak mau sholat subuh Ibu. Kenapa? Kamu sakit? Duh, boleh banget sih ganggu orang tidur aja. Udah pergi sana. Emas? Ini beneran emas kan? Aku nggak mimpi kan? Emas! Terima kasih suamiku. Nanti kamu kasih aku yang lebih banyak lagi ya. Pokoknya harus dapat ini. Empok, abang. Mau ke Menong nih. Kemana? Iya, mau kemana? Biasa, mau nagih uang kontrakan. Itu si Gendis, udah 3 bulan nunggak. Ada di rumah nggak ya, Pok? Tahu dah. Ada kali ya? Ya Bang ya? Nggak tahu. Yang lagi kontrakannya Bu Harini aja, nggak usah sama Pak Jatmiko. Nanti kegaet loh sama janda gatal itu. Nih, suami saya aja Mas Kasman, hampir aja nikah sama dia. Untung ketahuan duluan sama saya. Ya kan, Mas? Iya, Mas. Ngaku aja sih, Mas. Iya. Neng, ntar dulu jangan ngamuk-ngamuk. Lakinya juga lagi gelap kali, santai aja. Nih ya, kalau perasaan saya mah Gendis kagak bakalan berani lagi dah nikah siri sama lakinya orang. Gak usah digede-gedein, nyantai aja udah sadar pasti. Idih, si Babe kok ngebelain janda genit itu sih? Si Gendis dibelain sih, Be? Bukannya belain sih. Cuma ya ini kan lagi suasana Idul Fitri, jadi saling maafin masih ada. Lo gak usah curiga gitu sama gue. Pok, jangan-jangan si Babe tuh udah kegaet tuh sama si janda gatal tuh, Pok. Kegaet, Pok. Sembarangan ngomong lo. Bang. Iya. Kalau berani macam-macam. Tuh kan, empok aku jadi mau disilet tuh.